Hari ini kita mau belajar bersama tentang bagaimana jin masuk melalui mulut dan juga bagaimana cara mengeluarkannya. Tentunya dengan ruqyah syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama A. Irfan di Santri Abadi TV Podcast Studio. Bagaimana kabarnya seluruh saudaraku, khususnya di Nusantara mungkin ya. Semoga Allah memberi rahmat dan perlindungan buat antum semua dan dijaga keluarganya. Oke, hari ini Irfan mau share nih ya, insya Allah bermanfaat dan tolong diperhatikan. Juga boleh disediakan alat tulis ya. Hari ini kita mau belajar bersama tentang bagaimana jin masuk melalui mulut dan juga bagaimana cara mengeluarkannya. Tentunya dengan ruqyah syariah ya. Jadi jin itu kan masuk dari berapa tempat ya. Nah, menurut beberapa faktor itu ada yang namanya jin yang memang dimasukkan seseorang dan juga ada juga kita sendiri sebagai pengundang. Jadi ada dua nih ya. Kalau yang pertama jin dimasukkan seseorang itu melalui apa? Melalui satu sihir ya. Dua ain ya. Nanti kita bahas yang lainnya, tapi ini hari ini kita mau berbagi yang insya Allah bermanfaat, yang bagaimana diri kita yang malah mengundang jin masuk ke dalam mulut kita, masuk melalui mulut maksudnya gitu ya. Dan ini sangat berbahaya dan mungkin kita tidak sadar gitu ya. Menurut hadis dulu ya kita bacakan, la taqulu bisimali fa inna syaitona yaqulu bisimali. Rasulullah berkata bahwasanya setan makan dengan tangan kiri dan janganlah kamu mengikutinya. Nah, ini kalau kita makan dengan tangan kiri lupa, maka si Jono itu ikut masuk gitu. Jadi Irfan pernah punya kisah, punya cerita dulu di pondok ya, pondok putri, pondok yang memang banyak mempelajari tentang agama, tentang khususnya Al-Quran, tapi salah satu dari santrinya lupa, bahwasanya kelupaan dia minum dengan tangan kiri dan akhirnya sesuatu masuk ke dalam dirinya dan hampir tidak sadarkan diri ya. Hari ini Irfan mau share ya. Terus bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, dan satu lagi bahwasanya kalau kita lupa baca basmalah ketika makan ya, kita makan, mereka akan menyertai kita. Nah, ini ada suatu kisah, ada suatu riwayat yang bahwa pada dulu dalam riwayat ini setan pernah muntah loh. Nah, ini saya bacakan ya. Riwayat dari Umayyah bin Mishon radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Rasulullah pernah duduk dan saat itu ada seorang sahabat yang makan tanpa baca basmalah hingga makanannya tersisa satu suapan. Nah, ketika tersisa satu suapan itu, sahabat ingat, ia angkat suapannya tersebut ke mulutnya, lalu ia mengucapkan Bismillah awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhir. Nah, ini lalu Rasulullah SAW berkata lagi, setan terus makan bersamanya ketika seorang lupa baca basmalah nih, apalagi dengan tangan kiri, sehingga dia ketika menyebut nama Allah atau basmalah, setan itu memuntahkan apa ya ada yang di perutnya ya. Jadi hadis Abu Daud 3768 sahih. Nah, ketika kita sering lupa makan dengan tangan kiri ataupun kita lupa makan pakai tangan kan tapi lupa membaca basmalah, nah kita cara meruqyahnya bagaimana? Seperti hadis di atas bahwasanya mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu,
Ya, satu tarikan ya. Coba teman-teman mungkin bisa perhatikan di rumah, bisa dipraktekkan di rumah. Caranya tarik nafas dulu. Sama membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Tarik nafasnya sekarang bareng-bareng. Bismillahi awalahu wa akhirahu dengan mengeluarkan ya. Tarik nafasnya bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Kita bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk bertobat ya. Jadi tarik nafas dengan rasa khauf, rasa takut pada Allah dan mengeluarkan dengan rasa syukur. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Keluarkan. Terus bismillahi awalahu wa akhirahu gitu ya. Jadi terus lanjutkan bismillahi awalahu wa akhirahu dengan keluar dari mulut dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan itu, tarik nafasnya dengan rasa takut, rasa khauf pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa roja berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi satu lagi. Bismillahi awalahu wa akhirahu, mengeluarkan dengan mulut dengan rasa syukur ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu di rumahnya, dimanapun kalian berada, dan ini salah satu cara meruqyah bagaimana jin atau setan yang masuk lewat makanan dan juga keluar juga nanti mungkin lewat mulut atau lewat muntahan juga, seperti hadis diriwayatkan Abu Daud bahwasanya setan pernah muntah ya ketika dibacakan bismillahi awalahu wa akhirahu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa dicoba. Pak Irfan dari Solo, alhamdulillah bersama tim yang masya Allah luar biasa sekali yang terus mensupport kegiatan dakwah kita, dan insya Allah nanti kita akan adakan roadshow ya. Jadi teman-teman boleh nanti minta di mana kita adakan kajian ruqyah dan insya Allah kita liput. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang punya kisah unik, kisah horor, dan insya Allah nanti kita dampingi solusinya, bisa ke podcast kami gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.